Xiao bilang kalau ngidam rumah split level dengan kebutuhan 5 kamar tidur, lokasinya kudu di Citraland depan. Dan yang ini tuh udah furnish loh. Tapi kamu takut ngeluarin kocek yang mahal? Gak usah khawatir. Rumah di belakangku ini udah menuhi keempat-empatnya. Harganya tuh cuman 5,5 M dengan modelan kekinian seperti yang ini. Kali ini rumahnya ada di Fullerton Citraland, punya dimensi luas tuh 200 meter persegi, 10 kali 20 yang udah didesain 2,5 lantai. Spesialnya itu lokasinya, karena selain terletak di area lokasi depan Citraland, deket banget tuh sama Karajiok ya. Tapi untuk posisi rumahnya sendiri ini one of a kind, karena selain rumah ini hadap selatan guys, kebetulan di bagian depan atau tetangga seberang rumahnya itu adalah tanah yang nggak mungkin dibangun apa-apa alias fasum doang. Sehingga kelebihannya udah punya hadap selatan, angin itu nggak ada halangan untuk segera direct masuk ke arah rumah kita. Ini sih one of a kind ya. Nah, di sebelah sini teman-teman juga bisa lihat nih untuk penampakan fasadnya. Udah punya konsep itu minimalis modern. Memang sih ini keluaran tahun rumah 2017-2018an ya. Kurang lebih dari 5 tahun usia bangunannya. Tetapi untuk modelnya itu masih nggak ketinggalan jauh banget. Apalagi kalau udah didesain dengan model 2,5 lantai split level yang udah punya kamar itu 5. Bahkan master bedroomnya itu amazing banget. Teman-teman nanti lihat deh. Nah, sekarang di bagian depan ini kita bisa lihat ya. Kalau untuk bagian eksterior itu adalah kombinasi dari batu alam dan juga batu marmer travertin. Di sebelah sini itu ada satu area carport yang bisa muat itu sampai 2 mobil guys. Di sebelah belakangnya juga ini ada satu area garasi. Jadi buat kamu yang punya mobil kesayangan anti panas bisa ditaruh garasi, atau sejatinya nanti di area carport ini teman-teman tinggal tambahin untuk pemasangan kanopi aja. Aku saranin sih yang tempered glass ya, supaya kelihatan kece senada dengan model rumah. Nah teman-teman juga lihat untuk naik menuju ke arah ruang tamu kita disajikan dengan tangga udak-udakan seperti ini. Ciri khas rumah split level yang akhirnya terasnya tuh berada di area atas. Nah teman-teman di sini juga bisa lihat, yang aku suka sih sebenarnya space untuk penghijauan tuh masih ada, tapi nggak terlalu gede juga, jadi nggak terlalu repot ya kan sebelah sini. Dan teman-teman juga bisa nikmatin begitu masuk menuju dari arah teras ini yang punya ketinggian dan luas cukupan. Jadi teman-teman juga bisa taruh meja untuk nyantai-nyantai di bagian depan. Nah teman-teman lihat ya, menuju ke arah sini kita masih pakai modelan kayu seperti ini. Ruang tamunya ada di sebelah sini. Nah ini penataan untuk arah ruang tamunya udah dipasangnya dengan divider sehingga tidak bisa langsung kelihatan sampai ke arah ruang keluarga. Dan dividernya ini termasuk furnish yang tentunya akan kamu dapetin ketika kamu beli rumah ini. Asik kan? To be honest, aku nggak bisa bohong juga. Untuk granitanya sih udah punya ukuran 80 x 80 guys. Sayangnya memang karena ini modelnya masih modelan lama, jadi model granit polos tanpa corak marmer ya. Buat kamu yang pengen bisa upgrade nih, bisa temen ganti untuk granitnya. Berangkat dari arah ruang tamu, kita mau switch menuju ke arah ruang keluarga. Dan ini tuh memang kerasa gede, teman-teman cek ya. Sih, dari arah ruang keluarganya, teman-teman bisa lihat kalau punya dimensi yang memang gede. Apalagi karena udah punya ceiling yang cukup tinggi, karena udah desain split level juga. Dan area ruang keluarga ini cukup compact juga, dimana teman-teman bisa taruh sofa yang ukuran segede gaban kayak gini. Satu area wall panel di area ruang TV-nya, itu teman-teman masih punya satu space untuk meja makan dan juga untuk pantry atau dapur kering. Nah, penataan yang di sini tuh yang aku suka karena sejatinya kalau teman-teman perhatiin drop ceilingnya sih cukup asik ya, lampunya pakai warna biru. Cuma kamu yang nggak suka bisa diganti warna warm white lagi. Nah, di bagian belakang ini loh yang menurutku keren. Karena teman-teman bisa lihat nih, kalau dari ujung sampai ke ujung itu semuanya full menggunakan kaca frameless. Bahkan tidak menggunakan bingkai sama sekali, sehingga kelihatannya tuh bisa lost sampai ke bagian belakangnya. Asik kan? Dan teman-teman juga bisa lihat nih, kalau di sebelah sini teman-teman bisa punya hobi baru nih ya. Ini ada satu area kolam ikan hias ya kalau ini, yang ukurannya kurang lebih 2,5 kali 1,5 meter. Sebelah sini buat teman-teman yang nggak suka bisa ditutup juga oke, jadi teman juga nggak masalah. Tapi teman-teman punya space penghijauan yang cukup menarik dan nggak terlalu ribet, karena di bagian dinding-dindingnya ini kita pakai modelnya tuh batu alam yang cantik kayak gini. Jadi feelsnya kayak resort-resort
yang ada di Bali ya. Nah, teman-teman juga bisa cek kalau di area ruang keluarga sini menuju ke area belakang itu juga sebenarnya connecting sama area ruangan servis yang ada di sini guys. Nah, ini adalah satu area ruang servisnya. Connect ya, tadi dari arah Vispon juga area ruang keluarga kita ketemunya di area Vispon dulu ya. Ke atas kita bisa nikmatin untuk area jemur di atas guys. Ini adalah area jemurnya. Kemudian ini adalah kamar ART dan juga ada satu area kamar tidur ART-nya juga. Nah, teman-teman bisa dapat satu space untuk dapur kotor yang udah juga lengkap dengan penataan kitchen set-nya. Dan to be honest, menurutku untuk kitchen set-nya ini sebenarnya lumayan rapi masihan guys ya. Nah, di sebelah sini teman-teman juga menariknya, ini punya pintu langsung direct menuju ke area garasi yang tadi aku sebutin. Garasinya bisa ketemu di area sini, bisa dicek aja. Memang posisinya agak sedikit pendek, tapi ini masih cukup banget kalau untuk satu mobil Alphard ya kan, kalau kita turun karena ini ketinggiannya sesuai kurang lebih 3 meteran. Nah, teman-teman, ini dari dapur kotor ini kita bisa connect lagi kembali menuju ke arah, ya betul, ruang keluarga yang tadi. Jadi ada 2 akses ya. Tapi buat kamu yang takut nih atau kamu butuh privacy, ini ada pintu slidingnya kok. Teman-teman tinggal kunci aja, nanti jatuhnya bisa lebih private lagi. Kamu mau tinggal keluar kota atau keluar negeri, nggak ada masalah. Ruang keluarganya ini yang aku suka, teman-teman bisa cek karena punya penataan yang luas sampai ke belakang juga. Dan nantinya teman-teman akan ketemu sama satu area rumah split level. Tapi guys, ternyata di area bawah tangganya itu kita masih punya satu area toilet dan sebelahnya itu ada satu kamar tidur tamu yang punya ukuran lumayan gede. Teman-teman lihat sih, ini adalah kamar pertama dari 5 kamar yang akan kita cek, yang tentunya pas banget buat kamu yang punya kebutuhan kamar itu gede, apalagi kamu tinggal bareng keluarga besar. Nggak salah kan? Pengen lihat gimana? Spoiler alert ya, jangan sampai skip sampai kamu ketemu sama master bedroomnya. Nah, sebelum naik ke lantai keduanya, ada satu area split level yang ada di setengahnya tangga. That's why kita bilangnya ruangan 2,5 lantai. Di sini kamarnya relatif punya plafon yang lebih pendek, alias kurang lebih cuman 210 cm aja. Tapi untuk luas nggak tanggung masihan. Karena teman-teman bisa perhatiin, cek ya. Ini ada satu space untuk wardrobe nih, dari satu space lagi untuk satu penempatan ranjang, dan masih punya nakas kanan kiri lagi. Tapi memang sih bisa jadi kalau kamu yang beli rumah ini belum harus dijadiin kamar juga kok. Teman-teman jadiin entertainment room, ruangan nonton, ruangan gaming, ruangan kerja, office juga sangat oke. Nggak melulu semua kamar harus dipasangi ranjang seperti ini. Tapi buat kamu yang memang punya anggota keluarga main dalam satu rumah, kenapa enggak? Nah, khusus kamar yang ini dikasih pelipur lara, walaupun plafonnya kecil, nggak terlalu tinggi, tapi punya balkon yang teman-teman bisa nikmatin di area depan rumah seperti ini. Sih kan? Nah, sekarang kita mulai ke lantai 2 ya. Nah, berangkat dari area split level, kita sekarang mau naik ke arah lantai 2-nya. Di bagian tengah cukup asik karena udah punya pelapis kayu di bagian flooringnya dan juga handle-nya kayu juga. Dan frame-nya ini menggunakan kaca tempered semua, full dari railing tangga sama railing-railing yang ada di lantai 2-nya. Bestil ya. Tapi yang bikin bestil juga ada nanti yang aku spill di area kamar terutama nanti di akhir video. Nah, sekarang dari area tangga sini kita bisa langsung ketemu sama 3 ruangan, yaitu adalah 2 kamar anak dan juga 1 kamar mandi sharing. Memang sih kita nggak punya kamar mandi dalam untuk kamar anaknya ya, tapi karena udah punya satu area second living room kayak gini yang bikin ruangan juga makin private, menurutku juga cukup asik. Di bagian depannya kita juga bisa enjoy satu area balkon di sebelah sini yang kita bisa nonton sampai ke arah luar rumah. Dan teman-teman juga lihat di area depan rumahnya itu nggak ada tetangga, jadi nggak ada musuhnya. Angin itu bisa langsung direct menuju ke rumahnya kita, which is lebih asik lagi. Apalagi kalau rumah ini juga hadap selatan loh guys. That's why kenapa sepintas memang kerasa lebih dingin pada rumah-rumah yang lain. Nah, di sebelah sini itu ada 2 kamar anak nih. 2 kamar anaknya memang ukurannya sih menurutku cukup gede ya, karena kita nggak kepotong sama kamar mandi dalam sehingga dapat ruangan komposisi itu full untuk kamar aja. Di sebelah sini adalah satu kamar yang pertama, yang di sebelah sini juga udah furnish punya, ya kan? Udah terpasang AC semuanya juga. Secara struktur tembok-tembok masih sangat bagus banget.
Dan juga sebelahnya lagi adalah satu kamar lagi untuk kamar anak yang kedua. Dan di sebelah sini malah ada sedikit space untuk pemasangan area wardrobe-nya. Nah ini lokasinya juga cukup enak, teman-teman bisa bayangin, nggak usah bayangin sebenarnya, teman bisa lihat ya, dipasangin ranjang dengan ukuran 180 kayak gini, masih punya space buat pasang TV, masih punya space untuk area wardrobe di sebelah situ, dan ini juga masih bisa dipasangin nakas kanan kiri. Jadi memang ruangannya segede itu guys, tinggal teman-teman mungkin bisa kondisiin ulang untuk interiornya pengen seperti apa, karena kan tergantung dengan selera kalian masing-masing ya. Nah 5,5 M nih, aku ulangi lagi 5 M-an, worth it banget. Apalagi kalau teman-teman udah lihat kamar yang satu ini. Sejatinya yang bikin rumah yang bagus ini tuh kerasa murah, karena selain harganya tadi cuma 5,5 M aja, tapi kamu bisa punya satu area master bedroom dengan luas itu 12 kali 5 meter. Teman-teman bisa bayangin rumah yang punya kamar segede ini, bahkan ekstrimnya ya, dipasangi 2 ranjang seperti aja, ini masih kelihatan sangat lapang banget. Masih ada space untuk kita bisa taruh kredensial buat nonton TV, masih punya lagi balkon di area belakangnya yang buat bersantai, dan memang ruangannya segede ini. Bahkan teman-teman bisa lihat AC-nya aja nggak cukup satu loh. Ini ada satu unit di sebelah kiri, dan ada satu unit lagi yang terpasang di sebelah sini, karena saking gedenya rumahnya. Dan teman-teman masih lihat ya, banyak space kosong yang masih belum kepake, padahal sudah punya penempatan beberapa barang-barang gede seperti ranjang ini. Ini asik banget, dan as you can see, secara struktural rumah ini masih sangat perfect banget walaupun kondisinya second. Dan sebenarnya aku recommended banget kalau kamu cari rumah yang luas 200-an dengan harga yang very affordable, rasanya ini juga cocok banget untuk kamu. Nah, dan teman-teman bisa juga lihat di bagian belakangnya ini masih ada space buat satu area wardrobe. Ini pun dipasangi dengan lemari yang beli jadi ya. Jadi teman-teman bayangin kalau teman-teman interior yang cantik, bisa jadi lebih estetik lagi, lebih bagus lagi untuk kita lihat. Ini penataannya sudah sangat enak, sangat lapang banget, dan masih ada lagi satu kamar mandinya. To be honest, kamar mandinya cukup asik. Karena di sebelah sini kita menggunakan konsep shower box teman-teman. Ini ada shower boxnya, kita sudah dikasih jendela yang frozen ke ice seperti ini, jadi ngeblur. Dan di sini juga masih ada lagi wastafel dengan top table marmer, dan juga punya jendela yang gede serta kaca hidup di bagian atasnya. Nah, teman-teman juga bisa mungkin tinggal ganti aja beberapa part sanitarinya supaya juga lebih hygiene lagi, karena memang yang udah saya punya. Percaya nggak kalau aku tadi bilang harganya 5,5 M, dan kamu sekarang setuju nggak sama aku kalau aku tadi bilang rumah ini termasuk one of the best deal yang hari ini dari market rumah Citraland. So buat kamu yang cari rumah dengan harga very miring, jangan sampai ketinggalan rumah yang satu ini ya. See you next video, jangan lupa subscribe dan tap link deskripsi untuk langsung hubungi di WhatsApp. See you.